guys, welcome back to akun Natasha channel di Sweet Talk. Let's sweet talk and have a sweet life. Hari ini kita bakal ngomongin yang manis-manis sama Kak Anwar. Anwar Tigano Sanjaya, seorang entertainer berkebangsaan Indonesia yang memulai karir di dunia entertainment sejak menjadi peserta di ajang kompetisi terbesar MasterChef. Dalam karirnya di dunia TV, ternyata Anwar pernah bermain sinetron loh. Cari aja di Wikipedia, keterangannya sebagai aktor loh. Padahal mukanya kok ngagetin ya. Itu anak siapa ya? Jadi bingung tuh. Nah, namanya semakin lambung sejak dia menjadi MC di berbagai acara TV dan memandu berbagai acara dengan senior di dunia komedi. Dari host komedi sampai host jalan-jalan, semua mampu dipandu dengan baik. Penasaran kan gimana karakternya? Kenapa bisa sukses? Ini dia wawancaranya. Keren banget sih emang. Check it out. Yang pastinya manis omongan, bukan janji manis ya. Jangan janji manis. Asal ditepati nggak apa-apa sih Kak? Ya nggak apa-apa. Orang berjanji tapi ditepati. Kalau nggak berjanji namanya munafik. Oh iya benar. Kok curhat jadinya? Emang ada Kak. Oke, kita langsung mulai Kak. Jadi Sweet Talk ini kita mau memotivasi orang, belajar dari pengalaman Kakak supaya bisa sukses. Bisa sukses. Amin ya Allah. Tapi aku belum sukses lah. Aku masih banyak belajar. Masih apa ya? Masih ya belum dikatakan sukses lah. Masih kayak masih banyak banget pembelajaran yang harus aku lakukan gitu loh. Gitu guys, salah satunya rendah hati guys. Belajar terus. Jangan pernah ngerasa puas, bener. Kalau kita ngerasa puas sama satu titik ya udah kita nggak bakal berkembang lagi karena kita merasa udah kayak cukup gitu. Gitu. Bener. Aduh Kakak, masih besar banget nanti. Amin ya Allah. Awal mula Kak, mau tanya deh. Awal mula Kakak berkarir di dunia entertainment gimana tuh? Awal mulanya aku tuh jadi master chef. Awalnya jadi master chef karena dulu kan memang aku nggak punya mimpi mau jadi nggak punya mimpi. Jadi nggak punya mimpi mau jadi entertain, kerja di public figure kayak gini gitu kan. Dikenal banyak orang itu nggak punya mimpi ke situ. Tapi dengan berjalannya waktu aku ikut master chef, terus aku gagal kan untuk ikut ajang master chef. Kan masuk ke tapi kan buat aku nggak jadi the winner. Aku cuma 9 besar. Buat aku itu kayak gagal karena kan motivasi aku ikut master chef supaya aku juara 1, bisa aku menjadi gelar master chef itu. Dan ternyata di tengah perjalanan aku gagal dan Allah ngasih jalan yang lain gitu, kerjaan setelah dari aku masuk ke dahsyat. Rezekinya kemana? Rezekinya kemana? Jadi kayak gini, aku pikir ketika Allah udah memberikan jalan kita, itu nggak ada yang kebetulan. Iya benar. Jadi gimana caranya kita menggunakan semaksimal mungkin apa yang udah Allah kasih kayak gitu. Kayak tadi halnya yang tadi aku bilang, tiba-tiba master chef terus masuk ke dahsyat kan, itu menurut aku kayak iya hebat loh. Jomplang banget kan? Dari masak tuh serius gitu, biasa nggak jago ngomong, ini jago ngomong. Ternyata bakatnya dia nge-host guys. Siapa yang tahu aku fashion business bisa kemasak, siapa yang tahu ya? Tuh siapa yang tahu, ada yang tahu kan? Siapa gitu. yang tahu, karena yang tahu cuma kita diri kita sendiri. Yang terbaik aja ya Kak? Nah cakep. Kakak S2 ya Kak? Aku S2. Gila ya, nggak nyangka ya. Ketawa S2 dosen lagi. Amin. Yang mana belum tahu ini dosen loh. Dosen bentukannya kayak begini ya. Muridnya senang, auranya positif, langsung bisa deh jadinya. Nah. Terus Kak, ada momen tersulit gak pas udah masuk ke, kan ketika menanjak karir lo pasti ada momen tersulit. Di bagian apa tuh Kak kira-kira? Kalau bagian tersulit itu banyak ketika aku harus beradaptasi dengan orang-orang yang memang bukan circle aku, satu. Terus kedua, aku harus menyesuaikan diri sama pekerjaan aku yang sekarang gitu kan. Yang tadinya aku orang biasa aja, tapi tiba-tiba aku harus bekerja di depan banyak orang. Yang tadinya aku cuman, sebenarnya aku tuh apa ya, banyak orang yang bilang lucu, tapi cuma sekeliling teman-teman aku doang gitu loh. Karena dengan aku kayak membawa suasana kayak ngelucu biasa sama teman-teman, tapi ternyata lucuan aku tuh harus dijadikan sebuah pekerjaan yang setiap harinya harus terus berkembang gitu kan. Gak cuma kita ngelucu-ngelucu itu aja. Itu sih bagian tersulit yang kayak aduh belajarnya dari mana ya, aku harus ngapain ya, kayak gitu. Dan pada akhirnya dengan kita terbiasa, aku mau nggak mau Allah udah kasih tempat di situ, kita harus total, udah nyemplung, udah basah, belajarlah total gitu. Luar biasa. Terus Kak, kok bisa tetap humble sih? Kenapa? Tetap humble, tetap rendah hati. Maksudnya perjalanan karirnya meningkatnya cepet loh, terus gitu. Gimana ya, kalau humble itu lebih ke ini kali ya, lebih ke pribadi kita masing-masing ya. Tapi aku ngasih tips buat kalian juga nih, apapun pekerjaan kita, dimanapun posisi kita, apalagi buat teman-teman yang sekarang posisinya lagi di atas, lagi yang dengan pekerjaan yang bagus, dengan karir yang oke, dengan segala fasilitas yang kita dapatkan misalnya gitu ya, tidak kurang dari satu apapun, kita harus yang namanya ingat kita di bawah. Karena kalau aku percaya Allah itu
bisa memberikan dan mengubah nasib seseorang itu dengan segampang memberikan telapak tangan. Jadi kita di posisi atas, posisi yang enak, gimana cara kita tetap bersyukur, tetap menghargai orang yang ada di bawah. Itu yang selalu prinsip aku lakukan gitu, karena kita nggak pernah tahu posisi kita akan ada di seperti apa. Ini nih menurut aku nih, aku ada di posisi yang menurut aku ya, yang mungkin menurut orang-orang tuh posisi yang enak, karir yang enak gitu. Ini apa namanya, menurut aku ujian juga gitu, gimana caranya dengan aku mempunyai semua ini bisa aku pakai dengan hal-hal positif, dengan yang selalu kita berbagi, dengan kita ketemu sama banyak orang. Itu sih makanya aku selalu ingat, kalau ingat pesan-pesan itu gimana caranya ya, aku harus, kita semua siapapun itu, kamu, aku, orang-orang yang di luar sana sama, cuman yang membedakan adalah pekerjaannya. Aku kan kalau pekerjaan dilihat di depan TV kan, kalau yang lain mungkin pekerjaannya ya pekerjaan yang memang kita sama-sama mencari rezeki gitu aja sih. Yang penting serius aja ya. Yang penting serius aja, pokoknya kita total. Apapun yang ada di depan kita, yang menjadi pekerjaan kita, lakukan dengan total, lakukan dengan enjoy, lakukan dengan hati. Insya Allah semesta itu mendukung. Sama satu lagi, selalu katakan hal-hal positif, karena apa yang kita katakan itu sama aja kayak doa. Aku pernah ngebuktiin, aku pernah ngomong yang kayak ketika mau perform, so aku bilang kayak, aduh gua nggak bisa nih, aduh gua nggak lucu nih. Itu udah kayak batin gitu, karena kita takut kan. Dan bener, pak ketuplek jer, nggak bisa, nggak lucu, terusnya ada ketakutan berlebih. Tapi ketika aku dari rumah, udah dari bangun tidur udah kayak mood yang kayak hari ini aku bisa, hari ini aku selalu bertemu orang, aku selalu fun, hari ini aku menebar kesenyuman, hari ini aku selalu memberikan aura positif buat orang banyak. Dari kita bangun tidur aja itu sudah mulai tertata, sampai nanti kita mau tidur lagi, insya Allah kita bisa menjadi hal yang positif gitu. Itu kita mulai belajar dari bangun tidur sih, mindset apa yang kita adalah apa yang kita pikirkan. Iya, emang auranya enak banget sih, nggak bohong, kayak kita bahagia, terus kayak adem gitu. Ya pohon kali aku. Pengen nanya, Anwar BAB itu kenapa sih BAB gitu? Jadi nama kan Anwar Sanjaya-Tijano. Anwar BAB itu namanya keren banget loh, diganti BAB. Nah, jadi BAB itu dulu gini, jadi kita mau masuk dunia entertainment harus punya karakter nama gitu kan. Kayaknya kalau Anwar Sanjaya-Tijano kepanjangan gitu kan. Dan akhirnya di MasterChef lulus, masuk ke satu manajemen yang ada di Jakarta, manajemen artis. Akhirnya dibuatin lah nama aku, dan itu sempat menjadi sebuah program aku, namanya Bukan Anwar Biasa. Keren, jadi, Bukan Anwar Biasa. Dulu disingkat Anwar BAB. Tadinya aku niatnya mau ganti lagi setelah program udah nggak ada kan, tapi itu udah kayak nempel ke orang gitu, Anwar BAB. Bilang, oh ya udah deh, kenapa diganti? Bilang, dan selama nama itu membawa rezeki, ya udah deh aku lakuin gitu. Dan sebenarnya konotasinya BAB kan maksudnya kayak buang air besar kan. Iya, makanya pertama kali aku kenal BAB. Kenapa harus BAB banget? Masak kali ya. Itu aku sempat yang kayak mikir juga sih, tapi kayak ya udah oke lah selama. Tapi ada artinya sih, bukan Anwar biasa gitu. Karena aku nggak mau jadi orang biasa. Luar biasa, mimpi besar. Gitu. Terus Kak, itu berarti ada keturunan apa nggak sih? Ada Sanjaya Pigano. Aku turunan raja Portugis. Sama Raja Singa, penyakit dong. Nggak ada, itu nama aja. Kalau nama Pigano tuh aku dapatnya dari salah satu ini. Oh, belanja lu. dapat dari guru tari aku. Dulu aku sempat jadi duta budaya. Wow. Sering membawakan sebuah tarian tradisional. Karena bisa nari juga? Bisa, karena aku bisa nari kan. Semua tarian tradisional aku bisa. Terus dapat gelar itulah Pigano gitu. Begitu. Luar biasa. Kok bisa ketari segala? Gimana ceritanya? Tapi gimana masak bisa sempet nari? Sempet ikut sanggar. Karena gini, aku tuh demen banget sama yang namanya kegiatan-kegiatan apapun itu yang berbau seni. Apalagi dengan seni-seni Indonesia ya, tahu sendiri kan seni Indonesia banyak banget. Belum kepikiran buat entertain saat itu? Belum. Karena dulu tuh kayak school loh, dari SMA aku ikut seni tari. Pas kuliah ikut UKM, ada seni tari, ada teater. Pokoknya lebih ikut seneng kegiatan-kegiatan yang berbau-bau seni gitu. Jadi kayak ya udah, itu mungkin kayak bakat kali ya. Dan itu salah satu mood buster ketika aku lagi kayak bete, nari gitu. Narinya tariannya apa? Semua banyak di Betawi. Aku juga sempat ngajar nari ya? Juga. Gitu. Buset, serius? Terus aku ngajar nari dulu sebelum aku di MasterChef. Sebelum aku kuliah, aku ngajar nari di salah satu SD, salah satu SMP, di sekolah-sekolah aku ngajar nari. School. Oh, berarti bener-bener gitu. Jangan pernah menyanyiakan apa yang di depan mata. Nah, kepake loh. Kepake semuanya. Karena ruang lingkup seni kan dia nggak sempit ya. Semua ruang lingkup seni itu luas dari kita. Dan ternyata apa yang aku lakukan dulu itu sampai sekarang tuh terpakai untuk pekerjaan aku kayak gitu. Kepake semua. Tips sebagai entertainer. Iya, bertahan. Iya bener. Tips bertahan entertain susah loh. Nah, kalau bertahan sih gini, balik lagi semuanya rezeki ya. Rezeki, hoki itu udah Allah yang ngatur gitu ya. Setiap orang tuh dari kita lahir aja Allah udah menentukan nih nasibnya dia seperti ini, nasibnya dia seperti ini, nasibnya seperti ini. Aku udah dikasih seperti ini,
sekarang gimana caranya aku harus menggunakan memanfaatkan segalanya. Yang tadi aku bilang, ketika aku lagi dimasak, gimana caranya kita total, kita selalu berinovasi gimana sih caranya supaya kita masak tuh kita bisa kepake dan beda dari orang lain. Terus kedua, kita bertahan. Kalau untuk meraihnya mungkin mudah ya kali ya. Untuk meraih mudah lah. Iya. Ya kan mudah, tapi gimana cara untuk bertahan? Karena sekarang orang banyak banget menjadi artis dengan karakter yang berbeda, orang yang ganteng banyak, orang yang lucu banyak. Tapi gimana caranya kita yakin dengan pekerjaan kita saat ini? Ya tadi aku selalu berdoa sama Allah, ya Allah kalau memang ini menjadi pekerjaan aku, kasihlah jalan yang lurus, kasihlah memang jalan di situ. Dan tadi balik lagi, rezeki itu nggak akan ketukar. Misalnya kamu jadi artis, aku jadi artis, kamu jadi artis, semuanya jadi artis. Kan baik lagi, rezeki kita semuanya udah punya porsi masing-masing gitu. Suka banget ya Mas. Jadi kita harus positif. Positif aja udah, kayak insya Allah udah jalan aja selagi di depan. Dan jangan pernah berburuk sangka. Dulu aku sering berburuk sangka, yang kayak ya Allah kenapa sih aku begini, ya Allah kenapa sih begini. Dan ternyata ini malah menjadi doa kita. Oh iya. Iya, makanya aku bilang, aku selalu menekankan kayak positif. Doa positif, harapan positif, dan kita ngedoain buat orang lain positif. Karena apa yang kita berikan untuk orang lain juga, sama halnya kita menanam kebaikan untuk diri kita sendiri. Dan balasannya akan datang ke kita. Balasannya nggak sekarang, tapi entah kapanpun itu akan jadi balasan untuk kita sendiri. Gitu sih, kalau aku. Ini ngomong mulu gue. Salah satu karakter ya, aku suka banget. Tapi kalau karakter kakak yang ini ya ampun, luar biasa. Semoga karirnya semakin sukses lagi. Amin, insya Allah. Kamu juga, Tasya. Amin. Terus keren. Apa? Bilang netizen yang bilang Anwar nggak bisa masak, kamu kasih tahu aja. Emang beneran Kak ada yang bilang Anwar nggak bisa masak? Sumpah banyak banget yang bilang katanya Kak Anwar tuh masak cuman gimmick, Kak Anwar tuh masak cuman pura-pura. Guys, aku kasih tahu ya, nih aku kasih tahu, aku SMK-nya itu di SMK 24 Jakarta Taman Mini. Dulu aku sering banget yang namanya ikutan lomba keterampilan siswa itu sampai nasional. Masak bagian pastry. Terus kedua, kalian tahu aku kuliah lagi S1 itu di Universitas Negeri Jakarta, guys. Itu aku ngambil apa? Ngambil tata boga khususnya pastry. Kalian tahu kalau kalian datang ke tata boga nih, UNJ, kalian tanya sama Anwar, semuanya kenal. Dan kamu tahu itu semua piala yang ada di gedung kampus aku, itu semua piala masak aku yang dapetin. Itu dosen aku yang sendiri ngomong, maaf ini bukan sombong, ini sebagai motivasi aja guys. Gitu. Terus lanjut lagi kuliah lagi, ada pastry bakery, ya udah. Tapi aku lihat fotonya pas kali bikin apa? Kue, iya kan? tingkat ya ampun. Ada kan? Aku yang ngefans kayak luar biasa, kayak nge-host bisa. Terus habis itu bikin yang perentel. Soalnya susah loh, aku ngerasain sendiri susah loh. Nge-host sambil ngurusin perentel-perentelan gitu. Iya kan? Di kayak dua dunia yang berbeda gitu. Nah, kalau ngomong sih mungkin lebih ke hobi kali ya, emang anaknya bawel ya. Tapi kalau masak udah bakat bawaan lahir gitu. Jadi kayak ya udah, gimana caranya menggabungkan antara public speaking sama cooking. Lu ngomong dah tuh, masak ambil ngomong gitu. Ada makanan kesukaan gak Kak? Kalau makanan sukaan, semua yang masuk mulut aku suka. Yang enak, asal enak. Asal enak, masuk mulut, dan bergizi. Dan pokoknya enak deh. Nggak beracun apa ya? Itu aku suka. Nggak beracun udah dah doang. Makanya udah dead. Tapi enak sampai mau meninggal, itu gimana? Apanya makannya? Nah, iya enak makan, aku makan. Gitu. Apa mau meninggal tapi? Nggak meninggal juga dong. Oh iya, dapur Anwar Kak. Kenapa tuh? Itu menyenangkan sekali. Thank you guys, dia punya YouTube channel namanya Dapur Anwar Masak Yuk. Itu buat kalian kalau ada di apa namanya di subscribe, iya kalian tuh Dapur Anwar di situ ada semua masakan ada. Dan kenapa banyak orang yang nggak bilang bisa masak? Karena aku masaknya suka kayak fun gitu loh, lebih kayak ya udah tapi tetap jadi masakannya tetap enak. Gitu. Apa? Udah buktiin. Udah buktiin ya. Udah buktiin kan enak kan? Pempek enak, walaupun pempeknya beli jadi. Pempeknya beli jadi. Nggak beli jadi. Itu lebih di dapur masuk kayak supaya menyikat waktu. Pempeknya ada gitu. Jadi abis bikin channel bareng dan emang nyobain cuk jadi enak ya, berhasil ya, sukses ya ampun. Aku juga mau thank you Tasya, udah diperkenalkan sama Tasya, udah ikutan masak gitu. Aku yang thank you kali Kak. Anytime. Senang banget sama sifatnya, baik banget. Amin. Sukses selalu ya, jadi itu di YouTube-nya itu banyak makanan-makanan yang gampang buat diikutin, bahkan bisa dijual juga. Makanya kayak memikirkan orang banget ya. Iya dong, harus. Gimana bisa dijual juga, jadi pandemi ini kalian bisa tetap berusaha. Nah, tuh guys, kita berpikir positif. Pokoknya dalam kondisi pandemi juga kayak gini, positif aja udah, positif. Semuanya positif ya, Indonesia maju. Maju tuh. Oh, mau pilkada loh Indonesia maju. Indonesia maju kita senang semua tahu. Oh iya bener, amin insya Allah. Jadi kaya raya kita semua. Amin. Ya udah, makanya jangan lupa untuk subscribe Dapur Anwar. Di sana banyak menu-menu yang gampang banget ikuti. Ada juga ya Tasya di sana ya. Jangan lupa nonton nanti loh, edisi sama Tasya bentar tayang. Sama ya kita aja, sukses selalu. Kok ganteng sih di sini, cakep deh. Oh luar biasa Kak. Emang kan ini boyband Korea. Emang ganteng ya. Kayak nice gitu loh. Oh my god.
Bisa ya, mama muji diri sendiri. Iya nggak apa-apa karena Oh, gitu ya, nggak bagus boleh, ya? iya kita nggak boleh nunggu orang lain yang muji. Kita harus mencari diri kita sendiri. Kalau bukan kita yang muji siapa lagi? Bener sumpah. Karena kalau kita muji diri kita sendiri, kita membangun kita kayak diri kita tuh mewah, mahal gitu. Bener. Oh, iya. Itu yang salah satu tips supaya aku nggak minder. Aku selalu ngomong gini, setiap di cermin nih, tiap pagi aku bilang gini, hei Anwar, lu tuh ganteng tau. Hei Anwar, lu tuh keren tau. Lu tuh orang hebat, lu tuh orang sukses, lu tuh orang maju. Lu harus bisa memberikan aura positif untuk orang banyak. Setiap pagi bangun tidur aku selalu ngomong gitu di kaca. Karena kan di kamar aku ada kaca kayak besar gitu kan. Aku setiap pagi selalu ngomong seperti itu. Kalau aku lagi insecure, kalau aku lagi ada masalah, kalau aku lagi ada yang membuat aku bete, namanya manusia wajar dong. Yeah. Kita bete ada, marah ada, dengki, iri pasti ada. Tapi gimana caranya dengan aku ngomong di kaca, aku kayak ngomong seakan-akan aku ada dua orang gitu. Aku ngomong aja gitu kayak di sini, War ayo senyum War. Lu tuh bisa War. War lu tuh ini War, lu tuh ini. Tapi nggak baik lagi tetap manusia tetap ada galaunya, ada stresnya ya gitu. normal. Tapi gimana caranya? Kita tahu momen lah gitu. Seperti itu guys. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bermanfaat banget ya, orangnya positif. Aku seneng makanya gila. Thank you. Pembagian hari ini banyak banget. Parah, kalian tunggu ya tayangannya ya. Thank you guys buat yang udah nonton. Bye. Lucu.